Bagaimana Islam memandang cara memilih pemimpin, cara memimpin, dan cara menegakkan hukum? Apakah nilai-nilai tersebut sesuai dengan keadilan, musyawarah, dan tanggung jawab yang dikenal oleh manusia selama ini? Islam tidak mengenal istilah demokrasi secara harfiah, karena istilah ini lahir dari bahasa Yunani yang berkembang di Barat. Namun, Islam memiliki prinsip yang setara dengan substansi berdekatan, yaitu syura atau musyawarah. Allah berfirman dalam surat Asy-Syura ayat 38 yang mana bahwa urusan orang-orang beriman diputuskan dengan secara musyawarah di antara mereka. Prinsip ini juga disebutkan dalam surat Al-Imran ayat 159 di mana Nabi Muhammad SAW sendiri diperintahkan untuk bermusyawarah dengan para sahabatnya dalam berbagai urusan, termasuk strategi perang. Sepanjang sejarah, para ulama berbeda pendapat soal sejauh mana demokrasi modern sejalan dengan syura. Sebagian ulama menilai demokrasi dengan pemilu dan kedaulatan rakyat adalah wujud kontemporer dari syura, karena sama-sama menempatkan keterlibatan masyarakat sebagai dasar pengambilan keputusan. Namun, sebagian ulama lain lebih hati-hati, menekankan bahwa dalam Islam kedaulatan tertinggi tetap berada pada hukum Allah, sehingga musyawarah manusia berfungsi sebagai cara untuk menerapkan hukum tersebut, bukan menciptakan hukum baru yang bertentangan dengannya. Terlepas dari perbedaan itu, ada titik temu yang disepakati luas, yaitu keputusan publik sebaiknya tidak diambil sepihak oleh satu orang atau kelompok kecil, melainkan melibatkan pertimbangan bersama, keterbukaan, dan tanggung jawab kepada masyarakat. Dalam Islam, kepemimpinan disebut sebagai amanah, yakni sebuah tanggung jawab yang kelak akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Nabi Muhammad SAW bersabda bahwa setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang dipimpinnya. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, yang sering dijadikan rujukan utama tentang tanggung jawab dan kepemimpinan. Ada beberapa sifat yang secara konsisten ditekankan oleh Al-Quran dan hadis sebagai syarat pemimpin yang baik. Yang pertama itu keadilan. Dalam surat An-Nisa ayat 58, memerintahkan agar ketika manusia memutuskan sebuah perkara, mereka memutuskannya dengan adil. Yang kedua, amanah dan integritas. Seorang pemimpin dipercaya menjaga kepentingan rakyat, bukan kepentingan pribadi atau kelompoknya. Yang ketiga, kompetensi. Dalam surah Yusuf meminta diangkat mengurus perbendaharaan negeri karena ia memiliki kemampuan menjaga dan pengetahuan yang diperlukan. Sebuah isyarat bahwa jabatan sebaiknya diberikan kepada yang mampu, bukan sekedar yang dekat secara kekerabatan. Yang keempat, melayani bukan menguasai. Khalifah Umar bin Khattab dikenal berpatroli sendiri di malam hari untuk memastikan rakyatnya tidak kelaparan, dan pernah berkata bahwa jika seekor keledai terperosok di Irak karena jalan rusak, ia merasa Allah akan menanyainya kelak, meski jaraknya sangat jauh dari pusat kekuasaan. Model kepemimpinan seperti inilah yang menjadi rujukan ideal, pemimpin yang dekat dengan rakyatnya, terbuka terhadap kritik, dan menganggap jabatan sebagai beban tanggung jawab, bukan hak istimewa. Selanjutnya ialah prinsip paling mendasar dalam penegakan hukum menurut Islam adalah kesetaraan di hadapan hukum. Ada sebuah riwayat terkenal dari Bukhari dan Muslim yang berbunyi, ketika seorang perempuan dari suku terpandang tertangkap mencuri, sebagian sahabat berusaha memintakan keringanan hukuman karena status sosialnya. Nabi Muhammad SAW marah dan menegaskan bahwa umat-umat sebelumnya hancur karena membiarkan orang berkedudukan tinggi bebas dari hukum, sementara orang lemah dihukum berat. Beliau menegaskan seandainya anaknya sendiri, Fatimah, mencuri, beliau tetap akan menegakkan hukum atasnya. Riwayat ini menjadi fondasi penting. Hukum tidak boleh tunduk pada status sosial, kekayaan, atau kedekatan kekuasaan. Al-Quran juga menegaskan prinsip ini dalam surat Al-Maidah ayat 8 yang memerintahkan agar kebencian terhadap suatu kaum tidak mendorong seseorang untuk berlaku tidak adil, karena berlaku adil lebih dekat kepada takwa. Dalam praktiknya, sistem hukum Islam klasik mengenal beberapa kategori, yaitu hudud, yang mana sanksi atau batasan yang sudah ditetapkan langsung dalam nas untuk pelanggaran tertentu. Yang kedua, qisas, yang itu prinsip pembalasan setimpal terutama dalam kasus pembunuhan dan pelukaan yang tetap
membuka ruang pemaafan dari korban atau keluarganya. Dan yang terakhir ada takzir, yaitu sanksi yang bentuknya diserahkan kepada kebijakan pemimpin atau hakim sosial sesuai dengan konteks zaman atau tempat. Perlu digarisbawahi bahwa penerapan hukum-hukum ini dalam konteks negara modern menjadi bahan perdebatan panjang di kalangan ulama dan cendekiawan muslim. Sebagian mendorong penerapan formal dalam hukum negara, sebagian lain menekankan bahwa nilai keadilan dan kesetaraan di baliknya yang harus diutamakan dengan bentuk penerapan yang dapat menyesuaikan konteks sosial politik masing-masing dari negara. Yang disepakati secara luas adalah semangat dasarnya hukum harus ditegakkan tanpa pandang bulu, prosesnya harus adil, dan tujuannya bukan sekadar menghukum, tetapi menjaga ketertiban dan kemaslahatan bersama. Jika ditarik benang merah antara musyawarah, kepemimpinan, dan penegakan hukum sebenarnya berdiri di atas satu fondasi yang sama, yaitu keadilan dan tanggung jawab. Jika ditarik benang merahnya antara musyawarah, kepemimpinan, dan penegakan hukum berdiri di atas satu fondasi yang sama dalam Islam, yaitu keadilan dan tanggung jawab. Musyawarah memastikan keputusan tidak dimonopoli secara sepihak. Kepemimpinan yang baik memastikan kekuasaan digunakan untuk melayani, bukan menindas. Dan penegakan hukum yang adil memastikan tidak ada seorang pun yang dapat berdiri di atas hukum. Ketiganya saling menopang. Tanpa musyawarah, kepemimpinan mudah berubah menjadi otoriter. Tanpa kepemimpinan yang amanah, hukum mudah disalahgunakan. Dan tanpa hukum yang adil, musyawarah kehilangan artinya. Nilai-nilai inilah yang menurut banyak ulama seharusnya menjadi ruh dari setiap sistem pemerintahan. Apapun bentuknya, selama tujuannya adalah kemaslahatan bersama dan keadilan bagi semua.